Halo sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 9 Juli 2021, kali ini barengan sama Nadia Laras. Headline liputan6.com hari ini akan membahas mengenai kasus aktif COVID-19 di Indonesia yang mencapai rekor tertinggi. Berikut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di tanah air kian bertambah. Tercatat pada tanggal 8 Juli 2021, penambahan kasus mencapai lebih dari 38.000. Sehingga akumulasi positif COVID-19 hingga saat ini tercatat mencapai lebih dari 2.400.000 kasus. Kasus sembuh COVID-19 juga bertambah. Ada 21.185 orang yang sembuh pada hari ini. Di Indonesia, sampai kini total terdapat lebih dari 1.900.000 pasien sudah sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19. Masih terdapat juga kasus meninggal dunia pada hari ini sebanyak 852 orang. Total akumulatifnya ada lebih dari 63.000 orang di Indonesia meninggal dunia akibat virus corona yang menyebabkan COVID-19 sampai saat ini. Kita patut semakin waspada, di mana penambahan kasus pada hari ini mencapai 38.391 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang pernah kita alami. Dari jumlah kasus tersebut, saudara-saudara kita yang wafat hari ini mencapai lebih dari 850 orang. Kami menyampaikan duka cita yang mendalam untuk setiap keluarga yang mengalami kehilangan sanak saudaranya. Oleh karena itu, mari kita stop penularan dengan di rumah, menahan diri untuk tidak keluar rumah, apalagi berkerumun. Sekali lagi kami sampaikan, di rumah saja dan taati semua protokol kesehatan dengan seketat-ketatnya. Pemerintah telah menjalankan sejumlah jurus untuk berupaya menekan laju penularan COVID yang begitu masif. Salah satunya dengan pemberlakuan PPKM darurat untuk wilayah Jawa dan Bali mulai 3 hingga 20 Juli 2021. Sementara itu, untuk wilayah di luar Jawa Bali diterapkan PPKM Mikro yang sedikit banyak regulasinya mirip dengan PPKM darurat Jawa Bali. PPKM bertujuan membatasi mobilitas warga hingga menyusut 50%. Hal ini dilakukan melalui penyekatan jalan hingga pembatasan lingkungan kerja, tempat hiburan, hingga pusat perbelanjaan. Terlihat penurunan drastis pada mobilitas penduduk di Jabodetabek pasca penerapan PPKM darurat. Jika dilihat detailnya pada Google Mobility Report, maka penurunan paling tinggi terjadi pada mobilitas ke tempat kerja, tempat umum, dan stasiun. Kami mengapresiasi seluruh masyarakat yang telah melakukan langkah preventif untuk membantu menurunkan penularan COVID-19. Hal yang terpenting adalah untuk perkantoran yang bukan merupakan sektor esensial untuk wajib taat pada peraturan PPKM darurat dengan memberlakukan WFH 100% pada karyawannya. Tentunya kita tidak ingin terjadi penularan pada perkantoran sehingga karyawan membawa virus ke rumahnya dan meningkatkan potensi terjadinya klaster keluarga. Selain itu, saya juga mengapresiasi kepada aparat penegak hukum dan unsur lainnya di lapangan yang telah memantau dan memastikan pelaksanaan pengetatan mobilitas penduduk ini berjalan dengan baik. Turunnya mobilitas di Jabodetabek ini dapat terus dipertahankan apabila kolaborasi antara seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat ini juga terus dijalankan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan headline liputan6.com hari ini. Stay safe and stay healthy. Nadia pamit. Bye-bye.